Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau sedikit bertanya ini tentang masalah atas ujian masa tentang cinta. Kenapa setiap kita mau ingin menikah atau membuat orang itu kayak seperti dia itu kanlah bukan kita namin tidak baik, tapi karena dia pakaian seksi atau gimana. Tapi niat saya itu ingin memperbaiki dia dan ingin menghalalkannya lah. Tapi setiap dia janji diingkarin, dia janji diingkarin terus gitu terus bang. Semenjak saya mau nikah pasti gagal. Semenjak saya mau ingin niat yang baik pasti nanti gagal lagi. Gimana itu penjelasannya, mohon sarannya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan Pak siapa ini namanya ini? Kita dulu lah, perkenalan diri dulu. Coba ceritanya yang jelas, jangan ceritanya sepotong-sepotong, saya juga nggak paham ini. Ya, coba cerita lagi yang lebih jelas. Kebingungannya apa, yang dijalani bagaimana, cobalah cerita ya. Mohon maaf Ustadz, HP saya lagi hang dia. Oh, nama saya gini Ustadz, kan saya tahu lah keadaannya gimana cewek ini. Dia juga minta dibimbing, dia juga sering pakai pakaian seksi, dan yang saya juga untuk memperbaiki dia. Tapi dia nawarin saya nikah, saya mau gak jadi, dia besok gitu lagi gak jadi, dia besok lagi dibuat apa namanya, dibuat tanggal gak jadi dia. Padahal niat saya tuh pengen sama-sama memperbaiki diri. Dan letak kebingungan saya itu Ustadz, jadinya setelah saya di majelis taklim saya pikirin dah jadinya. Saya pun wirid pun tetap saya pikirin ya, padahal pengen saya wirid karena Allah Ustaz. Bingung saya jadinya. Bahkan saya sering ngamalkan lawat atau lain sebagainya untuk memikat hatinya, tapi belum mau lah Ustaz. Ya, maaf Ustaz. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil saya Ustadz, panggil Bang Andi aja bang. Ya, panggil Bang Andi aja biar enak lah. Kalau panggil Ustadz tuh kaku kali. Jadi ya, kenapa kita hendak berumah tangga, kita hendak betul-betul hendak menikah, tapi gagal terus ya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah ya. Jangan menuruti nafsu, jangan mengikuti kehendak diri. Karena di Al-Quran kan ada tuh dibilang, bisa jadi sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu ya. Jadi kalau kita kan inginnya nikah, yang kita sukai nikah, rupanya nggak jadi, ya anggap saja itu buruk bagi kita kalau kita lanjutkan. Ya, karena segala ketentuan dan takdir Allah itu pasti banyak rahasia, pasti banyak hikmah. Cuman kebanyakan kita yang nggak bisa membaca, nggak bisa menilai. Jadi sabar aja, insya Allah nanti ketemu jodoh yang baik ya. Yang penting kita perbaiki diri, jaga diri. Kita harus baik dulu, maka dapatlah jodoh yang baik. Jadi kalau kita dapat yang ibaratnya gimana ya? Kenapa ya bang jodohku kok yang berpakaian seksi, kok yang tidak menutup aurat, ya berarti kamu kurang baik. Jadi kalau kamu mau merubah dia lebih baik, ya kamu harus lebih baik. Ya. Karena mudah bagi Allah membalikkan hati seseorang. Mungkin hari ini ya terbuka, besok bisa jadi Allah kasih hidayah jadi tertutup ya.
Yang penting diri kita dulu kita perbaiki. Jangan kita berusaha hendak memperbaiki orang ya. Bang, saya mau merubah dia bang. Nggak bisa ya. Allah bilang mana mungkin kamu bisa membuat orang buta dapat melihat. Bagaimana mungkin kamu dapat membuat orang tuli dapat mendengar? Nggak bisa. Kalau masih dibutakan, masih ditulikan ya nggak tahu apa-apa, nggak paham apa-apa. Ditegur bagaimanapun ya hatinya tetap menolak. Ya, kita sudah berusaha menasihati, berusaha mengingatkan, berusaha, ayo kamu lebih perbaiki diri, tapi dia nggak mau, ya berarti masih buta. Ya, nah jadi baca hikmah, jangan kita gara-gara gagal, kecewa, stres, galau. Dunia ini hanya permainan saja ya. Jadi jangan terlalu hanyut pada rasa, terlalu hanyut pada masalah, terlalu hanyut pada kesedihan. Nggak boleh ya. Laki-laki harus kuat, jangan cengeng. Mentang-mentang nggak jadi, galau, stres, ya kan? Harus kuat laki-laki itu. Ya, baca hikmahnya. Oh, kenapa ya Allah? Aku ndak sama dia kok nggak jadi-jadi ya Allah. Ya berarti Allah tidak mengizinkan. Gitu aja prasangka kita. Jadi kita nggak kecewa. Oh berarti dia buruk, atau kalau kita lanjutkan jadi nggak baik untuk diri kita. Ya, jadi sehingga kita selalu prasangka baik ya. Prasangka baik, oh ini tanda Allah menyelamatkan diriku, Allah menyayangi diriku, sengaja Allah gagalkan kebaikan untuk diriku. Ya udah, prasangka aja begitu. Jadi kita nggak galau ya. Jadi laki-laki jangan cengeng lah, pokoknya perbaiki diri, nanti Allah akan siapkan yang terbaik untuk kita ya. Saya juga dulu begitu. Saya jaga diri. Saya pelaut. Banyak teman-teman saya pelaut. Dapatnya apa? Tukang tuang bir, ya. Cewek kafe, cewek diskotik. Begitu semua dapatnya. Kebanyakan. Kenapa? Karena dia nggak baik, makanya dapatnya juga yang nggak baik. Akhirnya saya perbaiki diri, aku jaga diri. Jangan sampai aku dapat jodoh yang seperti itu juga. Nah alhamdulillah dapat yang bagus ya. Jadi untuk bang, perbaiki diri, nggak usah perbaiki orang lain, diri dulu perbaiki. Nanti Allah akan ketemukan dengan yang pantas untuk kita ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih bang atas pencerahannya ya. Sebenarnya kalau boleh jujur juga bang, saya ingin nikah itu pengen jauhin zina bang, pengen jauhin itulah bang. Tahu orang muda itu kayak gimana, nafsunya kayak kuda yang liar. Kalau kita gak turutin lemas sekali kita. Sebenarnya juga itu tujuan saya, pengen berhenti yang nonton yang anda juga, pengen berhenti, pengen jauhin namanya zina. Terima kasih bang atas pencerahannya. Assalamualaikum. Nah ini kena juga ini kopi pahit ya kan. Memang kalam Allah itu tepat sasaran ya kan. Penzina dapat juga penzina ya kan. Ngeri kalau kita begitu. Makanya perbaiki diri ya. Memang tidak ada istilahnya kata kiamat ya. Allah masih membuka pintu tobat, Allah masih membuka hidayah bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri. Jadi kalau kita sudah capek, sudah jenuh, sudah rasanya aduh udah kotor kali aku bang, sudah parah kali bang, bertahun-tahun berzina terus aku bang, capek aku, makanya aku mau menikah. Ya tapi jangan kita menganggap dengan menikah maka kita terlepas dari zina, jangan begitu. Tetap perbaiki diri. Ya Allah,
Kalau bisa dapatlah aku yang baik, ya kan? Aku perbaiki diriku nih ya Allah. Nanti engkau tentukanlah siapa yang baik ya Allah untukku. Makanya bagi siapapun nih adik-adik kita yang mau menikah, jangan hanya mikirkan nikahnya aja ya. Aku kalau udah menikah udah aman, bebas aku, nggak ada lagi zina-zina. Itu namanya pikiran pendek itu namanya. Kita harus pikir jangka panjangnya ke depannya. Kalau bisa menikah itu seumur hidup sekali lah. Ya, kalau bisa sekali seumur hidup. Ya berkali-kali. Ya, makanya pilih yang terbaik. Bagaimana biar aku dapat yang terbaik, Bang? Perbaiki diri. Ya. Nego sama Allah, ya Allah, aku udah perbaiki diriku ya Allah. Aku yakin engkau akan memberikan yang terbaik. Ya. Mungkin bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, ini sedikit saya mau menceritakan tentang paman saya ini. Paman saya ini seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang penjina. Ya. Ini kita bukan cerita aib, tapi biar bisa diambil pelajaran. Wah, kalau dibilang udah berat kali lah dosanya, ya kan. Bahkan tukang ngintip orang, ya. Suka kali tuh kalau ada anak kos baru itu suka ngintip dia. Jadi akhirnya apa? Banyaklah ditegur oleh tetangga. Tapi karena tetangga masih menghargai orang tua saya, akhirnya para tetangga nggak mau menggerebek dia secara langsung, tapi ditegur dulu kan. Nah, begitu ditegur, akhirnya ayah saya mengingatkan, jangan lagi begitu, nanti kamu dipukul orang kampung nanti kalau ketahuan. Ya, akhirnya apa? Ayah saya carikan jodoh, ya, dicarikanlah jodoh oleh ayah saya. Ditanya baik-baik, kalau kamu begini terus kamu hancur ini, mau nggak kamu perbaiki diri kamu? Saya akan nikahkan kamu, katanya. Habis itu nggak mau juga, awalnya nggak mau. Di satu titik Allah uji, Allah banting di kehidupannya, ibaratnya dipaksa untuk bertobat, ya kan. Apa yang terjadi? Jatuh dia dari lantai 2, dia kerja di lantai 2, jatuh ke bawah, ke lantai 1. Kakinya patah, pahanya patah, tergeletak aja di tempat itu. Nah, disitulah baru hidayah itu masuk. Lihat kamu sekarang, kamu nggak ada yang ngurus, kamu nggak ada yang melayani. Coba kamu menikah, ada istri, ada yang ngurus kamu, ya kan. Akhirnya karena dia sudah terpuruk, sudah jatuh, sudah capek, baru mau. Tahu, ketika dirinya betul tobat, ya, dia akui kesalahannya di hadapan Allah, tobat dia, mengakui segala dosa-dosanya. Ya, aku udah kotor ya Allah, aku udah capek ya Allah, aku mau benar ya Allah. Niatnya betul mau benar. Apa yang terjadi? Dapat jodoh tukang guru ngaji. Ya, guru ngaji, penzina dapat guru ngaji. Apa enggak luar biasa itu? Kasih sayang Allah, diberikan dia jodoh yang betul-betul baik. Ya. Padahal dia seorang penzina, tapi begitulah bentuk kasih sayang Allah ketika dia mau tobat, mau sungguh-sungguh. Jadi jangan dipikirkan orang lain, pikirkan dulu diri kita. Aku mau perbaiki diriku. Ya. Nah, ketika dia betul-betul memperbaiki dirinya, mengakui kesalahannya, bertobat dia di saat dia lagi sakit itu kan, langsung sembuh dari sakit, dapat jodoh guru ngaji. Ya, luar biasa itu kasih sayang Allah. Makanya untuk Bang, kalau memang saat ini masih seperti itu, berzina, ya,
Akui dulu salah kita, jangan mikirin nikah. Jangan mikirin mau kawin, jangan mikirin mau selamat dari zina. Dosa zina kita nggak pernah kita minta ampun sama Allah. Ya, ini pedas-pedas aja ini. Banyak ini yang seperti ini. Ya, jadi jangan nanti kecewa, jangan nanti sengsara ketika kita paksa menikah dapat yang nggak bagus, karena diri kita juga masih belum bagus. Perbaiki dulu diri. Aku udah baik ya Allah, udah ku tinggalkan semua maksiat ya Allah. Sekarang aku tuntut janjimu, kasih aku jodoh yang baik. Dapat nanti yang baik. Ya. Nah, kalau nggak mampu berpuasa. Berat kali bang nafsu nih bang. Kalau nggak berzina sakit badanku bang, ya berpuasa lah. Ya, nggak kuat juga berpuasa, ya cepat-cepat nikah. Tapi cari yang baik, jangan nafsu. Ya, perbaiki dulu diri kita. Insya Allah itu dapat yang baik. Ya, itu udah ada contoh itu paman saya itu. Kurang apa buruknya dia, kurang apa bejatnya dia. Ya, tapi dapatnya guru ngaji. Ya, yang dahulu sering dia berzina, seneng yang seksi-seksi, dapat pula yang tertutup. Ya, dapat pula yang bagus auratnya. Nah, begitulah kasih sayang Allah ketika kita mau bertobat. Jadi kalau tobat ya sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Itu masih kasihan Allah, masih sayang itu. Kenapa digagalkan? Aku mau begini gagal bang, mau begitu gagal bang. Berarti itu bukan yang terbaik. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini melalui lisan ini ya, jadi terbukalah hati kita. Ya. Jadi untuk siapapun, adik-adikku, saudaraku yang mau menikah, jangan buru-buru mau menikah, perbaiki diri dulu. Nah, sudah perbaiki diri, baru nego sama Allah. Ya Allah, aku mau yang dapat yang baik ya Allah, karena aku udah jaga diriku yang baik. Insya Allah dapat yang lebih baik. Ya, jadi ini pedas-pedas saja wilayah ini, biar sadar. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.